Oke, selamat datang kembali di tutorial Coded Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Satoso, dan di video kali ini teman-teman kita mau ngomongin soal particles lebih lanjut begitu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah mencoba particles sampai setengah gitu ya, kita akan lanjutkan sisanya ini hari ini gitu ya. Oke, nah saya akan ngomongin dulu soal initial velocity kembali lagi. Di sini saya akan ganti amount-nya jangan banyak-banyak, kita pakai satu saja biar kelihatan. Velocity kita ini bisa kita atur, misalkan teman-teman pengen besar, berarti dia cepat ngeburnya begitu. Dan kita bisa punya yang namanya velocity random. Jadi kita bisa merandom setiap partikel itu kecepatannya berapa. Semakin dia random ya semakin beda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi tergantung teman-teman pengen velocity-nya random atau enggak gitu ya. Itu velocity. Nah untuk sisanya ini ada baiknya kalau kita menggunakan tekstur. Jadi saya akan ganti si drawing ya menggunakan tekstur. Ganti tekstur yang ada tulisan atau ada apa deh. Apa ya? Nah, saya akan ganti teksturnya pakai button down aja deh, button down ya. Nah, tapi di sini teman-teman lihat tekstur saya kegedean ya, kita harus kecilin dia. Nah, kecil ini gimana caranya? Kita teman-teman bisa lihat di sini ada scale. Kita bisa klik scale. Nah, ini kita turunin dulu dia jadi 0,1 misalkan. Nah, kita bisa lihat dia keluar 0,1 seperti itu. Oh, 0,05 deh ya, masih terlalu besar ya. Nah, oke. Kita punya 0,05, kita maunya kita turunin lagi aja di 30 misalkan. Supaya kelihatan. Satu-satu begitu. Si direction ya, kita balikin aja ke 1. Oke. Perbesar jadi 45 derajat. Atau langsung aja 180 ya. Ke semua arah aja ya, biar kelihatannya. Oke. Nah, sekarang kita punya yang namanya angular velocity. Nah, teman-teman di sini angular velocity adalah kecepatan putaran. Jadi kalau kita lihat di sini angular velocity ini adalah kecepatan putaran setiap partikel. Jadi kalau kita kasih velocity-nya di sini jadi misalkan 50, teman-teman bisa lihat si arah panahnya ini nggak lagi ke arah bawah semua, tapi dia muter. Jadi kalau kita pengen atur velocity-nya di sini. Kita juga bisa random. Kalau kita pengen velocity-nya random, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang lambat pergerakannya, muternya. Ya, oke. Dan kita bisa juga velocity curve. Velocity curve ini maksudnya apa sih kalau curve ini teh? Kalau kita klik curve-nya, di sini kita punya sebuah kurva, teman-teman. Jadi di sini kita bisa atur putaran dari setiap partikel itu kayak gimana sih putarannya. Misalkan ini dari awal, ini ujung. Jadi ini awal lifetime, ini ujung lifetime. Kita pengen muternya gimana? Kalau 0 berarti ya nggak muter. Gitu ya. Kalau 0 total berarti nggak muter. Nah, tapi kalau misalkan di sini kita aturin 0, nggak muter kan ya. Tapi kalau misalkan kita pasang di sini, add point, kita pindahin ke atas, kita lihat dia muter. Berarti dia akan awalnya diam dulu, tapi nanti dia akan berputar di tengah-tengah hidupnya, kemudian dia akan diam lagi di ujung. Kalau kita pengen tambah titik, tinggal kita klik aja titik. Misalkan kita pengen dia diam di awal, kemudian tiba-tiba dia muter. Maaf, aku klik. Yang ini tiba-tiba dia muter. Teman-teman bisa lihat yang awal dia diam, kemudian dia muter. Di awal diam, kemudian dia muter. Nah, gitu ya. Nah, ini ada minimum value, maximum value. Teman-teman bisa atur aja minimum value seperti apa gitu ya. Nah, kurang lebih yang namanya curve itu seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulang, yang belah sini itu adalah yang awal, ini adalah yang akhir gitu ya. Jadi kita bisa pasang titiknya itu terserah kita. Misalkan kita tambah titik lagi di sini. Jadi misalkan dia cuma muter di tengah-tengah doang tuh. Dia jalan biasa, muter, dia diam lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa atur putarannya sesuka kita begitu ya. Di sini ada kalau ada curve gunanya seperti itu. Oke, itu angular velocity. Sama initial velocity, kita juga punya yang namanya orbit velocity. Nah, kalau orbit velocity, teman-teman, kita lihatnya adalah pergerakan partikelnya, bukan si partikelnya sendiri berputar, tapi pergerakan partikelnya. Jadi kalau misalnya di sini kita kasih kecepatannya, misalkan 5, nah kita bisa lihat dia muter ke arah si lingkaran dalamnya, gitu. Kalau kita kasih dia minus 5, dia akan muter juga ke arah sebaliknya. Jadi putaran dia ke tengah itu orbit velocity namanya. Oke. Kita juga bisa kasih linear acceleration. Acceleration itu percepatan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini kan geraknya sama terus ya, kecepatannya sama terus. Tapi kalau kita kasih acceleration, aduh, dia akan jauh lebih cepat nantinya. Taruh nggak kelihatan ya, 10 deh. Nah, setiap partikel kita punya ini akan mempercepat gitu ya. Bisa mempercepat, bisa memperlambat. Teman-teman juga bisa pakai curve ya di sini. Oke, untuk acceleration, kita punya radial acceleration. Ya, radial acceleration itu
Kalau kita tambahkan acceleration radialnya, misalkan kita kasih 20. Nggak kerasa 50 dulu ya. Nah, ini nggak gitu kerasa ya teman-teman ya. Radial acceleration ini adalah seberapa cepat si partikel itu keluar dari tengah kita. Jadi misalkan kita kasih 50, dia akan lebih cepat keluar dari pusat. Ya, lebih cepat keluar dari pusat. Tapi kalau misalkan kita kasih si acceleration ini jadi minus 50, kita akan malah menarik partikel dari luar ke dalam. Gitu, supaya dia masuk ke dalam tengah-tengah gini ya. Ini si radial itu yang tadi ya. Kita punya juga tangential acceleration juga ada. Tangential acceleration. Kalau kita kasih minus 50 misalkan, dia akan berputar keluar. Kalau kita kasih 50, dia akan berputarnya ke arah situ ya. Jadi, sorry, dia mutarnya berlawanan arah gitu ya. Bukan keluar ke dalam, berlawanan arah gitu ya. Nah, selain itu kita juga punya yang namanya damping. Kalau teman-teman masih ingat yang kemarin soal pergerakan, ada yang namanya damping. Dampingnya sama, ini rem teman-teman. Jadi kalau misalnya dampingnya diperbesar, dia akan ngerem. Ya. Kalau kita perkecil, dia akan makin bergerak jauh. Bergantung sama dampingnya. Gitu ya. Kalau nol dampingnya ya dia jalan terus gitu ya. Kita bisa damping random, atau bisa kita juga kasih curve. Kalau misalkan kasih curve, misalkan sampai sini, kita add point, kemudian ujuk-ujuk di sini kita mau stopin dia. Jadi dia akan stop di tempat yang sama setelah berapa 0,5 detik. Kita bisa lakukan itu ya dengan menggunakan damping curve. Oke. Ada juga angle teman-teman. Kita angle-nya bisa kasih. Kalau kita pengen muterin dia langsung awalnya, kita bisa atur angle-nya seperti apa. Ada angle random, ada angle curve juga. Dan ada juga scale yang tadi kita pakai ya, scale-nya. Kita perkecil, kita bisa random perkecilnya, bisa gede kecil gitu ya. Karena kan tadi kan aslinya kan satu ya. Jadi kalau scale mau random ya bisa ada yang gede, bisa ada yang kecil gitu jadinya. Oke. Kita juga bisa pakai scale mount. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen si scale-nya ini tiba-tiba nanti diperbesar terus. Nah, diperbesar, kita kasih titik di sini. Kemudian di sini dia perkecil, bisa aja. Jadi perbesar terus mengkecil, besar ngecilin, besar terus ngecilin. Ya, ini bisa dilakukan. Kita juga bisa pakai color. Jadi kalau teman-teman pengen diwarnain, bisa ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Ya, color ramp. Kalau teman-teman pengen gradient juga bisa. Nah, misalkan pengen di gradient, bisa. Nah, enaknya kalau pakai gradient, teman-teman, karena di sini ada godot ini ya, kita bisa pakai gradientnya sesuka kita. Jadi misalkan di sini kita pakai warna hitamnya jadi warna putih, kan total putih ya. Dan di ujungnya ini kita bisa kasih putih yang sama, tapi misalkan alfanya dihilangin. Maka kita bisa lihat si partikel kita jadi kayak menghilang gitu. Oke ya, ini color. Kita bisa juga pakai hue variation. Kalau hue variation itu kita pengen supaya warnanya ada variasinya. Kita bisa lihat jadi ada warnanya bisa lebih bagus begitu. Colornya bisa kita balikin supaya kelihatan ya. Hue variation. Kita bisa kasih random supaya warnanya bisa beda-beda tuh. Ya. Kita juga bisa pakai variation curve sama. Dan kita bisa kasih animation sebenarnya di sini. Animationnya, nah animation ini kita nggak bahas dulu deh. Kita skip dulu aja animationnya. Oke, kurang lebih si partikel, CPU partikel itu fiturnya seperti itu. Nah, kalau untuk particles yang 2D, kita juga punya fitur yang sama, angular velocity, orbit velocity, linear acceleration, radial, tangential, damping, angle, scale, color, hue variation, animation, dan resource. Jadi kayak semuanya sebenarnya sama aja gitu ya. Cuman bedanya nanti beberapa kayak misalkan trail ini nggak ada gitu ya, trail. Flex-nya juga lebih banyak ya. Ada flex lebih banyak. Untuk saat ini kita bahas dulu yang basic dulu aja ya teman-teman ya. Basicnya seperti itu. Nah, sekarang kita pengen menambahkan si peluru ini after effect-nya. Jadi ada efek di belakangnya menggunakan particles. Nah, langsung ke prakteknya begitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita mau ganti dulu si teksturnya, jangan pakai ini, tapi tekstur yang bulat yang sama. Kita pakai tekstur bulat yang sama, kita akan kasih si scale-nya, kita balikin ke satu aja, keluar begitu ya. Kita akan kasih supaya si spread-nya itu 0. Spread-nya 0, velocity-nya 0, kita akan keluar samping sini ya. Kita akan kasih velocity-nya 0, gravity-nya juga 0, ya.
Kita balik-balikin dulu aja ya. Kita akan pasang juga di sini si emission shape-nya itu point. Point, flag, direction-nya 1, 0. Spread-nya biarin aja. 0, direction-nya. Kita kasih direction-nya 0. Spread-nya tadi kepencet ya. Saya akan kasihkan dia 0. Kita kasih initial velocity-nya teman-teman kan 0 juga. Jadi sini sekarang saya akan punya supaya si collision saya ini tidak punya kecepatan. Dia tetap keluar tapi nggak kelihatan teman-teman ya. Dia masih di dalam sini tapi nggak kelihatan. Nah sekarang saya pengen ganti supaya si drawingnya, drawingnya itu nggak lokal. Jadi supaya dia kalau dia keluar, dia akan ikutin. Gitu dulu ya teman-teman ya. Sekarang saya akan pasang dia di belakang dari sprite saya. Supaya dia keluarnya di belakang sprite ya. Oke. Nah sekarang saya coba jalanin. Nah kalau saya tembak, sekarang kita lihat. Kita akan menghasilkan peluru. Kita menghasilkan tuh si partikelnya. Cuman partikelnya nggak hilang. Satu nggak hilang. Kemudian sama warnanya sama gitu, nggak kelihatan kayak ngikutin gitu ya, cuma kelihatan kayak oh ini berlalunya seperti itu. Nah supaya kita bisa bikin dia jadi hilang, kita akan pasang dia waktunya jangan lama-lama. Jadi kita kasih time-nya jangan 5 tapi misalkan 1 atau misalkan 0,5. Kita kasih yang maunya 20 aja kecil. Kita bisa lihat sekarang kalau saya jalanin dia akan lebih ngikutin ya, sekarang udah lebih ngikutin tuh, lihat ya, sudah lebih kayak bayangan, cuman masih belum sempurna. Apa yang kita kurang? Kita akan menghilangkan dia menggunakan tadi color atau hue variation. Kita pakai color aja, kita kasih gradient yang tadi ya. Di ujung ini kita punya putih, sedangkan di ujung yang ini kita punya putih tapi alfanya dihilangkan. Oke, sekarang kalau kita lihat hasilnya, kalau kita tembak, kita akan punya peluru yang punya trail teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal atur aja, pengen trailnya berapa banyak, pengen trail seperti apa, bisa atur. Di sini, kita tinggal atur aja. Enaknya teman-teman pengennya, maunya berapa, pengen si warnanya berubahnya kayak apa, juga bebas. Kalau teman-teman pengen supaya pelurunya nabrak musuhnya juga keluar ledakan gitu misalkan, itu juga bisa kita lakukan menggunakan si particle system. Oke? Oke, saya rasa cukup dulu untuk particle system kita. Pengenalan particle system secara singkat, teman-teman boleh menggunakan ini. Teman-teman boleh berlatih menggunakan partikel ini karena partikel ini penggunaannya ini sangat fleksibel sekali tergantung dengan keperluan kita seperti apa gitu ya. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.